Wahai manusia, jangan engkau tertipu daya oleh dunia yang fana sebagai tempat ujian bagi kita. Dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Semuanya teriak mati ya. Orang kaya mati, orang miskin, raja-raja mati, rakyat biasa mati. Semua pergi menghadapi ilahi. Dunia yang dicari tak ada yang berarti. Baik, assalamualaikum. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Ustaz. Ya, bagaimana nih Pak Ustaz perasaan Pak Ustaz ketika sekarang bisa hadir di Taman Mini Indonesia Indah dan insya Allah menemani adik-adik kita yang istimewa ini Pak Ustaz, yang dimana di usia mereka yang masih belia, mereka sudah ditinggalkan oleh ayah tercinta, namun mereka masih kuat kita, masih tetap menjalani hidup ibadah, tetap masih stabil, nggak ada nakal-nakal gitu kita. Masya Allah, tabarakallah. Ini acara yang saya tunggu-tunggu nih. Kayak posternya paling bagus soalnya. Masya Allah. Baik, kalau begitu. Lewat nampak terus kan, acaranya Masya Allah. Ini anak-anak dari mana? Sama dia nih. Hah? Sofia. Oh, Masya Allah. Anak-anak surga semua ya. Iya, Masya Allah tadi. Baik. Kita sampai jam berapa nih? Sampai Isya? Sampai berbuka. Nanti berbuka, kemudian kita ceramahnya sampai berbuka, tapi nanti ada sesi tanya jawab. Mungkin adik-adik mau bertanya, kita berbuka bersama, nanti juga doa, kita sholat maghrib berjamaah tadi. Baik, Masya Allah. Boleh bapak-bapak maju ke depan dikit Pak? Jadi biar aku ngobrolnya bukan sama anak-anak aja, jadi nampak muka bapak-bapaknya. Karena kalau sama anak-anak kita nggak bisa ceramah-ceramah terlalu dalam, itu kan harus nyanyi aja ya. Happy ya, Allah Akbar. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhuluna al-jannah, seluruh umatku akan masuk surga. Amin. Illa man aba, kecuali yang tidak mau. Kila wa may ya'ba ya Rasulullah, siapa orang yang tidak mau masuk surga ya Rasulullah? Maka Nabi menjawab, qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man 'asani faqad aba. Siapa yang mentaatiku akan masuk surga, siapa yang menolak aku, mereka orang yang akan masuk surga. Jadi Bapak Ibu sekalian, anak-anakku yang dirahmati Allah, yang disayang Allah Subhanahu wa taala, kehidupan di dunia ini sebentar saja. Betul? 60-70 tahun, kadang lebih, kadang kurang. Ya, lahir memang lebih duluan ibu dari anak, tapi kadang-kala urusan kematian lebih duluan cucu daripada kakek. Ya. Alhamdulillah kalian masih diberi kehidupan oleh Allah, diberi nikmat yang banyak oleh Allah. Namun suatu hari nanti kita pun akan menyusul orang tua kita, betul? Ya, jadi dunia ini bukanlah tempat tinggal, tapi dunia adalah tempat meninggal. Dunia adalah tempat yang akan kita tinggalkan. Nah, sekarang kita di atas tanah, tak lama lagi tanah di atas kita. Sekarang dunia nyata, akhirat cerita setelah mati, akhirat nyata, dunia tinggal cerita. Nah, makanya jangan tertipu dengan usia muda. Wah, masih kecil nanti, jangan dulu belajar agama.
Oh, aku masih sehat nih, nanti aja lah. Kalau udah tua dikit, udah sakit baru boleh belajar sungguh-sungguh. Ya, karena kematian tidak mencari orang tua, tidak mencari orang sakit, tapi dia mencari siapa yang telah habis rezekinya dia makan. Makanya kata Rasulullah SAW, orang yang paling cerdas dalam pandangan Allah Subhanahu Wa Taala siapa? Adalah orang yang paling banyak mengingat mati, zikrul maut, dan mempersiapkan bekal matinya. Maka itulah Ustaz Jadi bikin lagu itu. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja. Pernah dengar lagu ini kan? Nah, ini lagu ini viral nih di TikTok, di YouTube. Orang-orang bikin lagu itu, orang kaya mati jatuh, orang miskin mati jatuh. Videonya banyak tuh. Ya, coba saya mau dengar suara kalian ya. Cukup teriak mati yang keras. Siap? Yang paling keras teriak matinya insya Allah paling panjang umurnya. Amin. Yang nggak ikut teriak mati duluan. Ayo kita tes ya. Orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, yang di belakang, yang di samping, yang di tengah, mati, yang ceramah, mati. Semua pergi menghadap ilahi, dunia yang dicari tak ada yang berarti. Wahai manusia, jangan engkau tertipu daya oleh dunia yang fana, sebagai tempat ujian bagi kita. Dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, orang gendut, orang kurus, orang cantik, orang elek, presiden, gubernur, wali kota, pak bupati, semua pasti mati. Semua pergi menghadap ilahi, dunia yang dicari tak ada yang berarti. Dunia yang dicari takkan dibawa mati. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Kira-kira orang kalau mati apa yang dibawa? Amal, Iman dan amal ibadah. Kalau mati bawa mobil besar kuburannya. Mati bawa motor, ada nggak orang mati bawa motor? Orang agama lain ada ya. Dia mati dikuburin motornya, dikuburin duitnya. Tapi buat apa dalam kubur nggak bisa naik motor? Hah? Bodoh kan? Nah, makanya saya ingatkan ya adik-adik sekalian nih, kalian dengar baik-baik ya. Ya, belajar agama sungguh-sungguh supaya kita tahu jalan pulang kampung. Kampung kita di mana? Akhirat. Di mana kampung kita? Di surga. Nenek moyang kita beradab dan hawa berasal dari surga. Maka kalau mudik pulang kampung itu kemana pulang kampungnya? Ke Jawa, ke surga. Orang mudik ke Jawa, mudik ke Padang, mudik ke kampung halamannya. Senang nggak? Senang. Kenapa orang mudik hari raya itu senang? Karena sudah buat persiapan. Oleh-oleh sudah dibeli, betul nggak? Duit sudah ditabung, mobilnya sudah disiapin. Meskipun macet-macet di jalan, tetap senang. Tapi gimana kalau orang pulang kampung tidak punya persiapan? Ketakutan. Takut dia nanti pulang kampung diomelin sama bapaknya. Ngapain kamu merantau lama-lama pulang nggak bawa apa-apa? Nah, maka banyak orang yang takut pulang kampung. Tapi ada orang yang rindu mudik, dia rindu pulang kampung. Kenapa? Dia sudah buat persiapan. Apalagi
di kampung halamannya dia sudah bangun rumah, dia sudah beli kebun, dia sudah beli sawah, dia sudah beli mobil, dia beli motor di Jakarta dikirim ke kampung, barang-barang berharga dikirim ke kampung semua. Maka orang yang rajin berkirim ke kampung halamannya ini pastilah dia rindu pulang kampung, pastilah dia gembira ketika pulang kampung. Jadi kalau orang bertanya kampung kita di mana? Surga. Mana suaranya nih? Di mana kampungnya? Surga. Surga. Nenek moyang kita Adam dan Hawa berasal dari surga. Masya Allah, tabarakallah. Ayo angkat tangan yang pengen masuk surga. Yang tinggi, yang tinggi. Angkat tangan yang tinggi yang pengen masuk surga. Itu kenapa? Itu gak angkat tangan tuh, ngomong. Kamu mau masuk surga gak? Angkat tangan yang tinggi. Atau, oh jangan-jangan aku langsung gak boleh kemana-mana dulu Ustaz, langsung suruh pulang. Ya. Angkat tangan yang tinggi. Oke, yang pengen hari ini berangkat ke surga siapa? Katanya pengen masuk surga, tapi disuruh berangkat ke surga nggak mau. Oh, berarti itu kan bekalnya untuk pulang kampung belum cukup, makanya mungkin Masih takut. Iya. Belum buat persiapan. Maka sekaranglah saat ini luar biasa di majelis ini. Kita duduk ngobrol santai-santai menunggu bukber ya, buka bersama, berpikir tentang persiapan pulang kampung. Ya, apa yang harus kita bawa? Iman yang sempurna. Ada yang tahu arti iman apa? Coba katakan, siapa yang tahu artinya iman? Apa? Yang ini, yang Iman itu percaya. Bagus, betul. Iman itu percaya. Percaya kepada siapa? Allah. Yang kedua, malaikat. Yang ketiga, yang keempat, Nabi dan Rasul. Yang kelima, hari kiamat. Yang keenam, itu iman. Ya. Coba ulang lagi semuanya yang belum hafal. 6 rukun iman. Yang pertama, beriman kepada Allah. Yang kedua, beriman kepada malaikat. Siapa yang hafal nama malaikat 10 malaikat? Coba. yang ini tak tahu. Nah, coba kasih mic. Ini ada hadiah nggak sih? Aku nggak bawa hadiah. Oke, perkenalkan. Hadiahnya mahal aja ya. Jibril, Mikail, Israfil, Ya. Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan. Masya Allah. Ini cerdas banget. Kamu siapa kan? Ferdi, Apa? Ferdi. Ferdi namanya Pak Ustaz. Wandi. Ferdi tak? Ferdi. Iya. Masya Allah. Umur berapa kamu? Umur berapa? 9. 9 tahun. Pintar banget nih. Apa tugas malaikat Jibril? Menyampaikan wahyu. Apa tugas malaikat Mikail? Memberi rezeki. Apa tugas malaikat Raqib dan Atid? mencatat amal. Apa tugas malaikat Munkar dan Nakir? Apa tugas malaikat Ridwan? Menjaga itu surga. Tugas malaikat Malik. Menjaga itu Malaikat yang meniup trompet siapa? Israfil. Nanti kalau tahun baru kalian jangan ikut-ikut tiup trompet ya. Khawatirnya Israfil ikut tiup trompet. Kiamat dunia ini. Allahu Akbar. 6 rukun iman. 5 rukun Islam apa? Yang pertama, Syahadat. syahadat. Ayo ucapkan syahadat semua. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan saya bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Nanti kalau ketemu temanmu, ajarkan kalimat ini ya. Yang belum pernah ucapin ini bilang, ayo ucapin sekali aja. Apapun agamamu gak apa-apa, ucapin aja. Asyhadu alla ilaha illallah. Kau tuh di login, tiba-tiba masuk Islam, ha? Kok jadi Islam? Allahu Akbar. Takbir. Rukun Islam yang pertama, 2 kalimat syahadat. Yang kedua,
Sholat lima waktu. Yang ketiga, zakat. Yang keempat, Puasa. yang kelima, Naik haji bagi yang mampu. pinter-pinter semua rupanya. Masya Allah, tabarakallah. Ini luar biasa nih Ustaz, ya. Masya Allah. Rukun iman, rukun Islam. Ayo kita tanya jawab dulu aja ya. Ini waktu masih lama soalnya nih. Ya. Jadi sebelum kita meninggal dunia, sempurnakan iman. Nanti ditanya di kubur, man Rabbuka, siapa Tuhan? Ditanya lagi, di mana kiblatmu? Apa kitab sucimu? Ya. Siapa nabimu? Nanti ditanya itu. Nanti yang menjawab bukan lisan kita, tapi iman kita, hati kita menjawab. Nah, jadi kalau seandainya iman itu tidak masuk ke dalam hati, bahaya. Di mana letak iman? Putri-putri yang cantik-cantik, ayo ngadap sini semua. Jangan ngobrol, nak, jangan ngobrol. Ayo ngadap sini, ngadap sini. Nah, ayo ngadap sini, jangan main-main dulu ya. Ini mau pelajaran ini, berharga ini. Di mana letaknya iman? Di dalam hati. Iman yang tidak masuk ke dalam hati, dengan baik-baik ya, itu seperti peluru yang tidak masuk ke dalam pistol. Maksudnya apa? Kalau peluru tidak masuk ke dalam pistol, maka peluru tidak punya kekuatan apa-apa. Orang berburu di hutan, dia lihat harimau, kemudian dia lempar sama peluru. Kira-kira yang mati harimau apa dia? Terkam sama harimau. Tapi kalau peluru tadi masuk ke dalam senapan, itu pecah kepala harimau, tumbang itu gajah. Nah, maka kekuatan iman itu bukan di lisan, tapi di mana? Di hati. Nah, maka anak-anakku sekalian ya, meskipun kalian masih kecil-kecil, SD, SMP mungkin ya, tapi urusan iman itu nggak ada urusan dengan umur. Kalau udah 7 tahun umurnya, bahkan anak-anak kecil itu udah disuruh diperintah untuk sholat 5 waktu, betul nggak? Umur 9 tahun nggak sholat disuruh pukul sama Nabi. Ya, disuruh disiapkan tuh ibu-ibu bapak ya, siapkan rotan untuk anak-anakmu. Itu seperti air hujan yang menyuburkan tanaman. Jadi kalau anak kita sudah umur 7 tahun, 9 tahun nggak sholat, boleh dimarahin. Ya. Ini kalian sholat subuh di mana tadi? Di mana sholat subuhnya? Di masjid. Alhamdulillah. Laki-laki di masjid, perempuan di mana? Ya, perempuan boleh di masjid, tapi lebih baik di rumah. Nah, jadi masukkan rukun iman ke dalam hati, rukun Islam dipahami. Ini bapak-bapak nih, sudah syahadat, sudah sholat, bayar zakat, puasa di bulan Ramadan. Yang mampu haji tapi tidak berangkat haji, kata Nabi, pilih oleh kalian 2 kematian, Yahudi atau Nasrani. Orang yang mampu haji tidak pergi haji, jangan dekat-dekat dengan tempat sholat kami, kata Nabi. Tidak boleh. Nah, maka hadirin sekalian, niat dulu ya Bapak Ibu yang belum pernah menginjakkan kaki di tanah suci, doa sama Allah, ya Allah berangkatkanlah aku ke tanah suci Makkah Al-Mukarramah untuk menunaikan haji dan umrah. Ya, udah ada yang pernah umrah ini? Belum. Doa ya sama Allah ya. Ya Allah, berangkatkanlah kami umrah semua, amin. Ziarah ke makam Rasulullah SAW di Madinah. Nah, jadi hadirin dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, yakinilah bahwasanya tidak ada yang berkuasa di dunia di akhirat selain Allah. Saya mau ajarkan anak-anak adik-adik sekalian sebuah kalimat sederhana untuk berdakwah. Coba ikuti ya. Allah kuasa. Allah kuasa. Makhluk tak kuasa. Semuanya yang keras suaranya ikuti. Allah kuasa. Makhluk tak kuasa. Dunia sementara. Akhirat selama-lamanya. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ada yang hafal nggak kalimat ini? Coba. Ada yang berani ke depan nggak? Bilang Allah kuasa, makhluk tak kuasa, dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Ada yang berani? Coba katakan. Yang berani ke depan. Ada? Ayo maju ke depan.
Maju. Oh ini berani. Masya Allah. Siapa namanya? Siapa namanya? Namanya siapa sayang? Eca. Siapa Kita Ustaz? coba ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo. Allah kuasa, Allah kuasa, makhluk tak kuasa, makhluk tak kuasa, dunia sementara, dunia sementara, akhirat selama-lamanya. akhirat selamanya. La ilaha La ilaha illallah. Illallah. Kamu ceramah dulu sekarang, coba. Orang kaya mati. Orang kaya mati, Orang miskin, mati, raja-raja, mati, rakyat biasa. mati, Nah, coba kamu ceramah sekarang. Semua mati. semua mati. Ini mentalnya bagus nih. Iya, iya, Masya Allah ya. Ya sudah. Siapa lagi yang berani ke depan? Ayo, maju ke depan. Ayo, Ayo, siapa lagi yang berani? Saya ajarkan kali ceramah. Ayo, cepat. Kamu mau? Ayo, maju ke depan. Yang laki-laki, ayo, ini. Oh, yang ini kan yang tadi hafal nama malaikat tak? Ayo coba Kita jadikan yang ini. Tadi udah hafal nama malaikat kan ayo. Nah, saling dulu sama. Ayo. Ini kita nggak tahu yang mungkin salah satu dari mereka nanti akan jadi dai kondang. Oh, amin. Apa? Siapa namamu? Hah? Ferdi. Ferdi, kamu sekarang bayangkan dirimu itu menjadi mubalik kondang. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo ceramah. Jamaah. Oh, Jamaah, oh jamaah. Jangan ketawa. Kalian harus tahu 6 rukun iman. Pertama coba. Kalian harus tahu enam rukun iman. Ya. Yang pertama, syahadat. Oh, nah. Iman kepada Allah. Gini ngomong, pakai tangan ini, pegang ini. Nah, pegang ini pakai tangan kiri. Lagi. Yang pertama, angkat jarinya satu. Ya, pakai tangan kanan yang angkat. Ini pegang mic pakai tangan kiri. Nah, tangan kiri. Rukun iman yang pertama. Rukun iman yang pertama, Apa? Percaya kepada Allah. Ya, terus Iman kedua, apa? iman kepada malaikat. Betul. Yang ketiga, Terus iman kepada kita. betul. Yang keempat, iman kepada Rasul. Betul. Yang kelima, iman kepada hari kiamat. Yang Betul. keenam, iman kepada qadar dan qadar. Betul, Masya Allah. Dan 5 rukun Islam. Dan lima rukun Islam. Yang pertama, Yang pertama, syahadat. Yang kedua, sholat. Tiga, zakat. Keempat, puasa. Kelima, pergi haji jika mampu. Masya Allah. Sudah. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Coba. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa diamalkan. Semoga bisa diamalkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus itu, yang penting berani tampil dulu ya. Berani tampil dulu. Nah, jadi adik-adik sekalian dirahmati Allah Ta'ala, ad-din yusr, kata Nabi, agama itu mudah. Ya, yang perlu kalian hafal nih Asmaul Husna. Ada yang hafal Asmaul Husna nggak di sini? Ada. Kemudian 25 nama Nabi dan Rasul, itu PR ya. 10 nama malaikat. Ini urgent nih, jangan sampai nggak tahu. Siapa nama ayahnya Rasulullah? Abdullah. Aminah.
yang penuh suka. Ada yang tahu nggak yang menciptakan lagu ini siapa? Yang nulis syair ini siapa? Ada yang tahu nggak? Siapa? Siapa Pak Ustaz? Ayo, Muhammad Rizik Syihab. Ya, ini yang bikin lagunya Habib Rizik, Pak. Banyak orang nggak tahu. Ini karyanya Habib Rizik. Habib Rizik itu banyak lagunya. Yang itu juga Mabruk Alaika banyak lagunya. Jadi jangan sampai ya kita karya-karya dari ulama-ulama, dari guru-guru kita itu dihafalkan. Itu semua ilmu ya, semua ilmu. Ada yang mau bertanya nggak? Angkat tangan yang mau bertanya. Ayo silakan. Ayo adik-adik, seperti yang sudah disampaikan tadi bahwasannya harus berani bertanya kepada Pak Ustaz. Ayo, silakan diangkat tangannya. Ya. Silakan. Siapa yang mau bertanya silakan. Tadi udah nyanyi. Ayo, buruan yang mau tanya silakan. Ayo. Ini yang izin Pak Ustaz yang bertanya adik-adik aja atau boleh ibu-ibu? Ibu-ibu juga boleh dong. Ibu-ibu juga boleh. Aku Ya, tadi baik. sebetulnya persiapkan materi itu ibu-ibu, langsung kena anak doang yang datang. Oke, baik. Berarti izinnya Pak Ustaz saya coba ke sana. Oke, silakan. Boleh mau izin Pak izinnya. Oke, sambil duduk aja nggak apa-apa. Oke, perkenalkan nama Pak Ustaz silakan bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Mini, Taman Mini Indonesia Indah. Saya mau bertanya Pak Ustaz. Suami saya kan udah meninggal setahun setengah yang lalu, tapi sering diimpiin gitu di dalam mimpi saya suka hidup lagi gitu Pak Ustaz. Itu nyata apa emang perasaan saya aja Pak Ustaz? Terima kasih. Sering mimpi jumpa suami almarhum suami. Minta doa itu benar. Ya, Berarti doa. kita doa. Mudah-mudahan nanti jumpa lagi di surga. Amin. Ya banyak orang kadang-kadang nggak pernah mimpi karena dia nggak kangen, nggak rindu ya. Jadi saya ikut berduka, kita ucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semoga nanti berkumpul lagi di surga bersama-sama anak-anak semua. Amin. Ya, ini Pak Ustaz nama suami almarhum ini siapa Ibu? Pak Ferry Bintong. Bapak Pak Ferry Bintong Pak Ustaz. meninggal umur berapa? Umur 48. Semoga Allah ampunkan semua dosa Pak Ferry. Amin. Amin. Nah, dimuliakan Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Anak istri jadi anak yang soleh dan soleha semua. Amin. Ada lagi mau bertanya silakan. Ada lagi yang ingin bertanya? Oh, kemenangannya Pak Ustaz mau bertanya boleh? Mana kameramen? Bapak Imanul Hakim. Silakan, silakan. Silakan Pak Ustaz. Ya, namanya Pak Iman. Silakan Pak Iman. Atur pegang mikrofon. Silakan. Silakan. Kelihatan nggak Pak Ustaz? Ya dong. Tak kelihatan. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya ingin tanyakan, bagaimana cara, nama saya Ivan dari Taman Mini. Bagaimana caranya kita khusyuk dalam sholat, Pak Ustaz? Kalau kan ketika kita sholat ada pikiran-pikiran yang mengganggu gitu, sehingga kita nggak khusyuk dalam sholat. Terima kasih. Pertanyaannya bagus banget nih. Ayo, diam dulu adek-adek ya. Duduk dulu, jangan main-main. Jadi, apa maksud khusyuk dalam sholat itu? Konsentrasi batin yang sempurna dan merendahkan diri, ya, serendah-rendahnya di hadapan Allah Ta'ala. Itu khusyuk. Dan maksud khusyuk dalam sholatnya apa? Bagaimana kita bisa membawa sifat-sifat ketaatan di dalam sholat dalam kehidupan sehari-hari, Bang? Kalau orang berdiri sholat Allahu Akbar terus dia nggak ingat dunia, itu nggak mungkin. Kenapa nggak mungkin? Karena kita di dunia. Sebelum ke masjid kita lihat ada orang kecelakaan di jalan. Pas sholat kebayang itu, betul nggak? Iya. Apalagi maaf, sebelum sholat melihat
maksiat matanya, lagi sholat bisa kebayang. Jadi bagaimana sebetulnya bukan membawa sifat di luar sholat ke dalam sholat, tapi maksudnya bagaimana sifat-sifat ketaatan di dalam sholat kita bisa bawa dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, di dalam sholat kita tundukkan pandangan, di luar sholat tundukkanlah pandangan. Di dalam sholat kita berjamaah, di luar sholat jangan sendiri-sendiri. Di dalam sholat kita baca Al-Quran, di luar sholat kita mengaji. Di dalam sholat kita rapatkan barisan, di luar sholat jangan bercerai-berai. Di dalam sholat kita taat kepada imam, di luar sholat jangan ingkar, jangan melawan pimpinan. Di dalam sholat letakkan kepala di lantai, menghinakan ini. Di luar sholat jangan angkuh, jangan sombong. Di dalam sholat kita salam kanan, salam kiri. Di luar sholat kita harus peduli lihat kanan, kalau ada nggak makan, wajib makan. Kalau nggak ada berpakaian, kasih baju. Itu maksudnya Bang. Kalau orang bilang sholat khusyuk itu nggak boleh ingat apa-apa selain Allah, mustahil itu. Ya, nggak mungkin. Bahkan Sayyidina Umar bin Khattab tuh, ya, dalam sebuah ayat dikatakan mengatur strategi perang itu di dalam sholat. Bahkan nih orang yang kehilangan kunci, hilang barangnya dia, maka sunnahnya apa? Sholat. Ketika kehilangan barang, sholat. Kadang-kadang pas sholat ingat, ya kan? Oh ternyata di sini kuncinya. Kenapa? Karena orang sholat itu Allah cerdaskan mereka. Itu bukan berarti gak khusyuk Bang. Ya, tapi setelah sholat ingat jangan sampai berhenti sholat. Rakaat pertama ingat udah batal, jangan. Sholat kita bukan itu, tapi untuk mencari ridha Allah SWT. Maka untuk bisa khusyuk sholatnya Bang, perbaiki gerakannya. Mesti ada sanadnya di atasnya. Belajar cara ngangkat tangannya gimana, ada gurunya. Cara sujudnya gimana, ada gurunya. Tidak boleh ngarang-ngarang. Nah, mesti ada sanad sholat kita itu. Wudhu dari wudhunya, sholatnya, bacaan-bacaannya diperbaiki. Dan apalagi hari ini banyak orang sholat tapi dia tidak paham arti bacaan sholat itu. Ada nggak? Dia cuma hafal bahasa Arabnya tapi nggak tahu artinya, sehingga dia tidak memahami. Ya, maka mulai hari ini adik-adik, jamaah Bapak Ibu, usahakan memperbaiki bacaan sholat, kemudian mentadaburi artinya. Ini rukun sholatnya Al-Fatihah sama tahiyat akhir, itu nggak boleh salah. Kalau itu salah, nggak sah sholat kita. Ya, maka bapak-bapak cek bacaan Al-Fatihah istri coba. Pulang ke rumah periksa, betul nggak bacaan Al-Fatihah istriku? Betul nggak bacaan Al-Fatihah anak-anakku? Bisa dipahami Bang ya? Jadi maksud sholat khusyuk itu wal-wudu membawa sifat-sifat ketaatan di dalam sholat dalam kehidupan sehari-hari. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang mau bertanya? Ibu-ibu mau tanya nggak tuh? Boleh Gimana ibu ada? Ada lagi Pak Ustaz? Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ustaz dan seluruh jamaah Masjid Bangka Ponorogo. Sedikit saya ingin menanyakan terkait keimanan Pak Ustaz yang di akhir-akhir saat ini masih banyak di masyarakat, terutama sebelumnya saya mohon maaf, saya perkenalkan nama saya Sidik. Pak Sidik ya? Ya, saya kerja di Taman Mini, asli dari Jogja. Kehidupan sehari-hari bermasyarakat tidak lepas dengan adanya tradisi dan budaya Pak Ustaz. Nah, ada kalanya ada orang yang sakit dan sebagainya, kita pergi ke orang pintar, entah itu ustadz, entah itu kiai dan lain sebagainya, nanti diberikan air putih, dibacakan Al-Fatihah ataupun apa dan lain sebagainya, kemudian sebagai perantara itu diminumkan. Apakah hal-hal tersebut termasuk syirik? Kemudian yang kedua, di era zaman sekarang yang sudah notabene modern, kita juga masih mengenal adanya kalau pas ada event-event tertentu itu memanggil pawang hujan Pak Ustaz. Nah itu apakah itu juga termasuk syirik atau enggak? Kemudian di daerah saya sendiri Pak Ustaz itu masih ada, bahkan itu di Keraton Ngayogyakarta di Ningrat itu masih menggelar adanya apa namanya ya, persembahan di Laut Pantai Selatan maupun di Larobi. Ya itu masih kenyataannya masih ada sampai sekarang seperti itu. Nah yang ingin saya tanyakan,
zaman dahulu memang ada ya, kalau tidak salah Nabi Sulaiman sendiri itu bekerja sama dengan jin atau mungkin malah bisa mengendalikan bangsa-bangsa jin dan lain sebagainya. Tapi itu kelasnya Nabi. Nah, untuk kelas yang kita sebagai orang awam, orang muslim, batasan mana yang dikatakan syirik atau penggolongan mana ini yang dikatakan syirik, ini yang enggak, dengan berbagai kis-kis yang telah saya sampaikan tadi, itu seperti apa Pak Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini agak berat pertanyaannya nih. Mungkin anak-anak, mungkin bapak aja dengar. Iya, betul. Ya, nggak apa-apa. Anak-anak kalian dengar aja ya, mau ngerti nggak apa-apa ya. Jadi datang ke orang pintar, kita mesti klasifikasikan dulu Pak. Ini maksud orang pintar ini siapa? Kalau itu yang dianggap dukun, anak-anak coba diam. Dukun itu maknanya orang yang memakai mantra-mantra dan jampi-jampi syaitan untuk mengobati, ya. Tapi kalau datang kepada kiai, kepada habaib, ulama, diambil air putih, ditutupin Al-Fatihah, itu hadis Nabi obat. Al-Fatihah itu obat semua penyakit, itu bukan syirik. Ya. Jadi kalau pada datang ke ustaz, ke orang-orang soleh, niat mungkin perantara doa mereka, kedekatan mereka dengan Allah berikan kesehatan untuk anak istri kita atau orang yang kita doakan itu boleh Bang. Ya, tapi harus menggunakan ayat-ayat Al-Quran. Gak boleh ayat setan Bang. Menggunakan mantra-mantra Jawa kuno. Nah, ini katanya kearifan lokal. Itu rata-rata tuh aneh-aneh Bang. Dan rata-rata mereka menggunakan jin. Ya. Anak-anak jangan main-main dulu saya. Siap, hadap sini dah. Hadap. Jangan belakangin Ustaz. Ini siapa nih? Ya. Oke, kamu hadap sini, hadap. Ayo. Hadap sini, hadap sini. Ya. Ya, diajarkan anak-anak kita disiplin ya. Paham ya? Jadi kalau datang ke ulama itu bukan musyrik. Ya, kita minta doa. Mungkin karena kita jauh dari Allah, susah berdoa, enggak konsentrasi. Kalau kita tidak mampu langsung mendekati Allah, maka dekatilah orang yang dekat dengan Allah. Dan kita bertawassul dengan amal mereka, dengan kesolehan mereka. Itu boleh loh. Ya, itu bukan syirik. Nah, terus gimana dengan sajian-sajian yang diberikan ke laut? Itu jelas khurafat, Pak. Itu syirik. Itu budaya-budaya yang tidak ada rujukannya, contohnya. Dan itu rata-rata itu terkontaminasi oleh budaya Hindu-Buddha dulu. Sebelum datangnya Islam, kan di Jawa itu banyak orang yang dulu yang bahkan apa ini dibilang kejawen kan. Ya, itu bukan Islam juga, tapi kadang-kadang mereka ke masjid juga mengaku Islam juga, tapi syariatnya bukan ikut Rasulullah, karena ikut nenek moyang leluhur mereka. Iya, iya. Nah, ini tugas kita untuk meluruskan. Ya, bukan itu ikut-ikutan. Oh, nanti kalau setiap ini harus ke pantai laut selatan ya, untuk memberikan sesajen kepada Nyi Roro Kidul. Itu syirik Bang, itu syirik. Jelas kita tidak mungkiri dan tidak ada keraguan tentang kesyirikan itu. Ya, jadi kita tidak boleh beragama ini sesuai dengan apa yang dicontohkan nenek moyangku. Oh, bapakku dulu begini kok, ibu kalau memang apa yang mereka contohkan itu tidak ada dalilnya, tidak ada rujukannya, maka boleh kita tinggalkan. Ya, budaya-budaya itu ada, mungkin mereka memanggilnya budaya saja. Iya. Ini kebudayaan, kearifan lokal. Nah, tapi kalau sudah berhubungan dengan ritual-ritual, mantra-mantra, itu jatuhnya kepada syirik. Ya. Kalau adat istiadat itu selama tidak menyelisih sunnah, tidak menyelisih agama, itu hukumnya mubah, boleh. Makanya orang Aceh masuk Islam masih ada budaya Aceh kan, nah, tapi tidak menyelisih sunnah. Tari Saman itu salawat, kan mereka baca salawat. Orang Minang juga begitu, masih ada tari piringnya, ada filosofi di sana semua. Selagi tidak ada hal-hal yang khurafat. Oh, gunung meletus nih, oh udah dulu Venus gambarnya, asapnya tebal. Naik ke gunung Merapi, bawa anak kambing, bawa sapi, lemparkan, itu syirik. Ya. Jadi harus tegas itu lah, abang mesti kalau orang Jawa mesti buat usaha untuk meluruskan itu pelan-pelan, baik-baik. Kita bukan mendobrak berperang dengan mereka, tidak. Sampaikan ini tidak ada rujukannya. Mesti kita beramal itu sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW.
Kalau tidak sesuai dengan perintah Allah, nggak ikut cara Nabi, tidak diterima amal itu. Ya, jadi nggak usah kita fanatik dengan adat, karena adat tidak ada nabinya. Kalau tidak sesuai dengan agama, boleh ditinggalkan. Tapi agama sudah sempurna, ya, nggak ada keraguan ya. Bahkan sampai tata cara buang air kecil, buang air besar itu diajarkan dalam agama. Ini anak-anak yang laki-laki saya tanya nih, buang air kecil tuh sunnahnya berdiri apa jongkok? Jongkok. Diamalkan ya. Nah, duduk, bukan berdiri. Kalau berdiri nanti cipratan ini kena ke celana kita, ke sarung kita, nanti najis. Nggak sah wudhu kita. Paham ya, dipahami ya. Jadi kita pasti semua tahu mana yang Islam, mana yang bukan. Ya, mana yang budaya yang masih diperbolehkan, mana yang harus dirubah. Ya, kadang-kadang orang tuh fanatik di ritual dari keraton ini dari ini. Paham ya? Apa wang hujan? Iya Pak. Ya biasa ada tuh Pak, kalau seumpama lagi ngadain acara, ya kita DP dulu kalau hujannya gitu, biar hujannya ini. Ada BMKG sekarang Pak. Pawang hujan itu pekerjaan yang paling tidak ada risikonya. Kalau tiba-tiba turun hujan dibilang memang ini ada yang salah ini. Ya kebetulan berhenti hujan, dapat nama dia. Padahal kita semua bisa minta langsung kepada Allah. Ya. Tapi kadang-kadang kita nggak pede, Pak. Tapi orang-orang dukun-dukun yang pede itu, dia confident. Pokoknya saya pastikan berhenti hujan. Itu sugesti kata-kata aja. Itu kalau menurut saya ya. Memang mungkin ada orang yang mengaku sebagai ahli pawang hujan, tapi saya pribadi tidak percaya. Ada orang yang berkuasa mengendalikan air hujan, kecuali dia avatar mungkin. Nah, sebut dia nabi punya mujizat. Kalau orang biasa Bang, apalagi dia dari maksiat, mana ada kesaktian karomah muncul dari lisannya dia. Jadi kadang-kadang kita ini karena terlalu bodohnya kita, terlalu fanatiknya kita dengan kata orang, itu dukun, itu sakti. Pak, mau ya, saya bisa nih branding Ustaz. Ustaz tidak ada dikit kan, kita promosiin, bisa besok ribuan orang terima. Dengan sedikit olahan kata-kata gimmick-gimmick, itu dunia entertain seperti itu. Dengan orang bikin uang palsu, kamu Gus Samsudin yang masuk penjara aja, orang terbang kan, terpental, itu kan semua acting semua. Tapi Indonesia ini suka dengan hal seperti itu. Bahkan konten-konten di YouTube mandi kuntilanaknya namanya nontonnya nangkap pocong. Iya betul. Dan sebagian orang yang tidak terpelajar percaya. Bahkan pemerintah kita pun percaya sama pawang hujan. Ingat dulu tuh motor GP. Iya. Nah, dia bilang dia yang megang itu AC langit. Iya, dia yang megang AC langit. Teleponnya sama dia katanya. Tetapi mohon maaf nih Pak Ustaz, dia dari berkata seperti itu, tapi dia melibatkan nama Allah juga. Iya. Atas izin Allah, saya dipercaya begitu kan? Nggak ada ceritanya itu Bang. Apa-apa amalan-amalan itu mesti ada rujukan dari sunnah Nabi SAW. Apalagi pakai pakai Allah tapi pakai lonceng-lonceng, kayak orang agama lain. Terus pakai sajian-sajian bakar tumpah. Itu kan hal yang menyelisih sunnah semua. Ya. Kalau ulama nih, kiai, ustaz, terus dia berdoa sama Allah, dia sholat doakan, ya Allah, alihkanlah hujan, hari ini mutablik akbar. Itu bisa dia sholat, dia minta sama Allah, boleh. Saya sering begitu. Ketika mau ada konser besar-besaran, terus saya berdoa sama Allah pertama, ya Allah ini umat 10.000 orang, 5.000 orang. Kalau kehujanan kasihan ya Allah. Kalau engkau mau turunkan hujan, please, ya Allah tolong pindahkan ke tempat lain dulu. Ya. Ternyata Allah kabulkan tanpa keyakinan kita sama Allah. Ya, begitu Pak. Kita semua tuh punya kedekatan dengan Allah. Cuma kita yakin kan Allah dengar kita. Itu dukun-dukun tuh dia yakin Pak. Dia yakin, cuma cara dia salah. Ya, dia libatkan Allah juga kadang-kadang. Dia nama Allah di Bismillahirrahmanirrahim katanya. Nah, saya baca mantranya dulu karena mantranya aneh-aneh. Ini harus di celana dalamnya harus ditaruh dibalikin, macam-macam lah kayak orang Pak. Maka orang-orang berakal tentu tidak bisa ditipu. Agama ini hanya untuk orang yang berakal saja.
Jadi kesimpulannya itu yakinnya kita yang dipertanyakan sekarang ya Ustaz ya. Jangan yakin sama makhluk, yakin sama Allah. Abang, ibu nih, bapak, ibu, abang, mas semuanya, adik-adik, kalian yakin ada yang bisa memberi manfaat dan mudarat selain Allah? Itu syirik, Pak. Ini dukun ini bisa menahan hujan, syirik itu. Ini obat ini bisa menyembuhkan, syirik itu. Yang menyembuhkan siapa? Allah. La ilaha illallah. Paham ya? Jadi hati nurani kita tahu mana yang betul, mana yang tidak, Bang. Tanyakan fatwa kepada hati. Ini melenceng nggak dari agama? Ini betul apa tidak? Gitu. Ada yang bertanya lagi? Satu lagi. Mohon izin Pak Ustaz. Itu kakak. Oh, ada ibu yang di belakang, mikrofonnya bisa dibantu? Kasih mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Sekarang kan saya Ade dari Padang. Pak, saya bertanya, manusia kan diberikan bakat bermacam-macam ya, oleh Allah. Untuk perempuan, apakah suara itu haram? Jadi kalau bisa anak mempunyai suara yang bagus, apakah boleh disalurkan atau dipendam? Di mana Padang? Hah? Orang mana Padang mana Puang? Pasar Kadang, Bisa ada. Padingem. Tiga Jakarta apa di Padang? Tinggal Jakarta di Tebet. Di Tebet. Terus yang kedua Pak, kalau misal anak laki-laki kita wanita laki, itu bagaimana caranya untuk menekan resiko untuk LGBT gitu Pak? Karena kan sekarang makin susah sekali ya dunia teknologi, sosial media itu banyak menampilkan konten-konten yang tidak mendidik gitu Pak. Bagaimana cara kita sedari dini untuk menghalangi anak-anak ini terjerumus ke dalam LGBT? Sekian Pak Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum Ya, warahmatullahi insyaallah wabarakatuh. tabarakallah. Jadi ini kalau anak ini Allah berikan kelebihan suara yang merdu, ya, dia hobi berkesenian, menyanyi, boleh disalurkan, tapi diarahkan menyanyi lagu-lagu yang positif, salawatan, lagu-lagu religi, kesabian, kan? Nah, banyak lagu-lagu itu jadi Qori'ah Al-Quran itu juga bisa disalurkan dengan cara itu, ya. Lagu-lagu Minang yang positif juga bagus. Jadi Islam itu bukan agama yang anti dengan seni, ya. Silahkan mau jadi seniman tapi seniman yang beriman, mau jadi penyanyi yang beriman, yang yakin yang ngasih rezeki itu Allah, bukan mic-nya, bukan gitarnya, ya. Jadi silakan nih adik-adik nih yang cantik-cantik ini, kalau ada yang mau bakatnya mau jadi penyanyi, aku menyanyi, lagu-lagu nasyid kan, bisa nyanyi, diarahkan. Siapa yang mau nyanyi anaknya ini? Ada? Mana dia? Ada ya? Gak diajak anaknya? Oh sepupu, ya nggak apa-apa diarahkan. Kalau memang dia punya bakat, silahkan diarahkan, disalurkan, biar itu bermanfaat, ya. Tapi kalau seandainya lagunya nanti dangdut, lagu yang mendesak tidak ke laki-laki, itu jadi berdosa ya. Nah, karena suara perempuan itu aurat. Bahkan bukan nyanyi, ngomong aja perempuan itu kalau sudah dimanja-manjain, halo, siapa ini? Itu haram loh. Ya. Maka kalau ibu-ibu angkat telepon tuh jangan dilembut-lembutkan suaranya. Siapa nih? Kok kasar kali Bu? Iya, ada apa? Begitu. Karena laki-laki itu banyak berpenyakit hati kepalanya, betul nggak? dengar suara seksi, oh siapa ya? Kegeeran, dia halu, akhirnya perempuan berdosa gara-gara suaranya. Jadi suara itu aurat bila digunakan. Padahal tidak saling bersentuh ya Pak Ustaz. Namun dari suara pun bisa mendatangkan dosa ya. Bisa. Jadi ya, jadi kalau memang bagus dewakan ini arahkan. Kemudian anak laki-laki kita ya didik dari kecil. Ya rata-ratanya kadang-kadang nih penyakit masyarakat LGBT ini kenapa terjadi? Karena parenting pendidikan anak-anak kita ini itu tidak tegas dari kecil. Ya. Kadang-kadang berbau laki-laki dan perempuan itu sehingga mengecilkan mana. Karena sudah terbiasa dengan perempuan bermain, akhirnya tidak berminat lagi dengan perempuan. Nah, maka kalau anak itu sudah ada gejala-gejala kayak gitu, cepat dialihkan dari suasana itu, dibawa ke suasana yang rijal, yang laki-laki. Maka dalam Islam itu sekolah itu tidak boleh bercampur sebetulnya laki-laki dan perempuan, karena bercampurnya laki-laki dan perempuan akan menghilangkan sifat rijal.
nanti laki-laki seperti perempuan, bahkan perempuan seperti laki-laki. Allah melaknat laki-laki yang menyerupai wanita, dan Allah melaknat wanita yang menyerupai laki-laki. Insyaallah ya. Jadi kalau memang ada nampak-nampaknya anak-anak bapak udah melambai-lambai, cepat-cepat waspada, ambil dia, campur dari suasana itu, dan jadikan dia laki-laki. Tarbiyah dengan pendidikan laki-laki. Berarti sudah terjawab ya Bu. Nah izin Pak Ustadz, waktu berbuka hari ini pukul 18.05. 5 menit lagi ya. Jadi nanti juga akan ada santunan Pak Ustadz untuk adik-adik kita. Silakan dari panitia acara untuk maju ke depan. Oh gitu. Langsung nanti ya Pak Ustadz. Langsung nanti. Yang selanjutnya yaitu santunan kepada adik-adik kita. Kami persilakan untuk maju 5 orang laki-laki dan 5 orang perempuan. Ya, silakan maju ke depan. Tentunya kami mengundang kepada Bapak PLT VP Part Operation Bapak Suherman untuk memberikan dan didampingi oleh Bapak Ustadz. Silakan ibu-ibu. Siapa? Ini si Papa. Pak. Ini Eca. Nggak tahu Pak. Silakan kepada Bapak Herman dan didampingi oleh Bapak Ustadz untuk memberikan santunan dan berbagi kebahagiaan kepada adik-adik kita. Tentunya setelah ini kita akan dipimpin doa bersama, berbuka bersama, dan dilanjutkan dengan sholat maghrib bersama. Selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Ustadz untuk memberikan kepada adik-adik kita, dan dilanjutkan nantinya foto bersamanya. Bapak Herman, ada lagi? Cukup? 2 lagi boleh? Maju lagi adik. Perwakilan silakan 2 orang lagi. Yang iya, buat adik-adiknya tetap di tempat dulu. Ya silakan Pak Ustadz. Oke. Dan dilanjutkan foto bersama. Kami persilakan kepada Bapak Ustadz dan juga Bapak Suherman untuk melakukan sesi foto bersama. Oke, selamat pagi. Muhammad Rasulullah. Baik, terima kasih kepada adik-adik. Kami persilakan untuk kembali ke tempat dulu. Selanjutnya kami silakan Pak Ustadz untuk memimpin doa, dan juga kami memohon Pak Ustadz doakan Taman Mini Pak Ustadz, semoga lebih karyawannya juga Pak Ustadz, semoga lebih sejahtera lagi. Tentunya buat adik-adik kita juga Pak Ustadz. Lain kali kita buat lagi, tapi yang ramai yang bapak-bapak ibu-ibu ya. Ini anak-anak sejarah bicara mana pada anak-anak Pak. Oh gitu ya Pak. Ini udah masuk waktu nih? Udah Pak Ustadz. Udah ya? Ya. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan berbuka puasa bersama, ya. Sudah masuk waktu buka ya? Udah ya? Udah. Ya Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika ahdahu. Baik, silakan mengambil posisi masing-masing. Di mana itu takjilnya? Apa keluar? Mereka keluar. Ambil masing-masing. Ambil dulu ya. Setelah itu baru kita berdoa ya Pak. Ya Allah, sallallahu Muhammad wa Muhammad wa sallallahu alaihi Ibrahim. Rabbana kala Muhammad wa Muhammad wa sallallahu alaihi Ibrahim. Fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat. Amin. Wal mu'minat. Amin. Wal amwat. Amin. Ya Rahim. Ya Akhir Akhirin. Ya Rabbal Matin. Ya Rahman Masakin. Ya Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Memberikan tadi serta bantuan rohani dan juga ditutup dengan doa, semoga
diterima oleh Allah Subhanahu